Semangat, Bu. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sejarah tahun 1928. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih ke kalian semua. Peristiwa apa sih yang akan kita peringati dalam waktu dekat ini di bulan Oktober? Saya, Bu. Ya, kenapa? Bulan bahasa, Bu. Saya Bu, Ya, hari Halloween. bukan. Saya, Bu. Hari Sumpah Pemuda. Nah, benar kata Minta. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, Ibu mau tanya nih ke kalian semua. Kira-kira perjuangan para pemuda zaman dahulu itu apa sih yang masih berkesan di kalian semua yang anak-anak zaman sekarang? Gak banyak sih, Bu, kalau sekarang. Toh juga sekarang nggak terlalu relate. Zaman sekarang teknologi udah canggih dan udah nggak kuno lagi. Jadi apa yang bisa kita ambil dari zaman dulu yang teknologinya belum berkembang? Iyo, saya setuju Mita. Pemuda zaman dulu dong berjuang melawan penjajah. Sementara kita paling-paling cuma viral di sosial media Sani. Ya kan? Bukan maksudnya seperti itu ya Mita, Darlene. Toh, zaman dulu juga seperti itu toh. Mereka juga bisa bersatu walaupun beda agama, bahasa, dan ras. Intinya kan soal persatuan. Persatuan? Persatuan kayak mana lagi, Alfa? Kan sekarang udah merdeka. Tinggal jalani aja hidup. Lihat nih di sosial media kamu nih. Semuanya terpecah belah karena hoaks dan ujaran kebencian. Lihat sendiri. Apa gue emang kadang-kadang gini ya, Ibu jelasin ya. Gini, Mit. Tadi kamu udah bilang nih, kamu udah tahu kalau dampak di era sekarang ini tuh hoaks ada, caci makian ada, iri dengki ada. Kamu udah tahu nih, zaman sekarang tuh penuh sama yang namanya hal negatif dan banyak pemuda yang gak manfaatkan teknologi. Nah, untuk era sekarang gimana sih action kita untuk mempertahankan gitu loh. Jadi kita harus mengambil nih sisi positifnya dari Sumpah Pemuda. Bukan malah kamu kayak yang ikuti alur aja lah. Ya udah zaman berkembang, ikutin aja lah. Tapi dari Sumpah Pemuda ini kita harus belajar gimana kita punya aksi nyata untuk memperjuangkan kemerdekaan. Seperti itu, bukan hanya omongan aja. Bu, saya kurang setuju, Bu. Kenapa? Karena sekarang media sosial itu beda, Bu. Sekarang apa yang viral di TikTok, Instagram, Twitter, itu buang tong ikut-ikut juga. Terus juga sekarang orang makin emosi kalau ada pendapat yang beda sedikit dari tong. Sekarang juga dunia sudah jadi begini nih, setelah pecah belah. Gimana kalau tong bersatu nih? Susun bisa lah, Ibu. Onde mande. Makanya kita perlu bersikap kritis ya Darlene. Makanya justru sekarang ini kita gunakan teknologi itu untuk memperkuat persatuan, bukan merusak. Paham? Lah kalau cuma ngomong doang mah gue juga bisa, Alfa. Nyatanya sekarang siapa yang peduli sama semangat persatuan Sumpah Pemuda sekarang? Sekarang lihatlah di sosial media. Orang lebih sibuk ngejar ketenaran, likes, follower gitu. Daripada mereka mentingin soal persatuan. Malahan sekarang terpecah belah. Tadi kan gue udah bilang. Gini ya, Mit. Pemuda-pemuda zaman dulu juga nggak punya pemikiran mereka tentang persatuan tuh enggak. Cuman mereka tuh punya semangat jiwa yang tinggi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mereka nggak akan mau tuh namanya dihukum lah, dijajah, sampai rela mati lah, rela berkorban lah. Mereka juga mau hal itu, tapi betul mereka punya semangat yang tinggi gitu loh untuk memperjuangkan kemerdekaan kita yang sekarang. Nah, kalau mereka bisa, kenapa kalian yang udah serba ada ini tuh nggak bisa gitu? Jadi gini ya anak-anak, coba semua perhatiin ke Ibu. Ibu mau cerita sedikit tentang pengalaman Ibu tahu tentang Sumpah Pemuda zaman dahulu. Jadi Ibu tuh punya nenek. Waktu kecil, Ibu sering diceritain sama nenek Ibu gimana sih kondisi zaman dahulu itu dan seberapa sengsaranya sih saat dijajah para penjajah. Nah, nenek Ibu tuh dulu sempat ngerasain kejamnya para penjajah. Bahkan dulu tuh dihukum di suatu ruangan. Tapi waktu itu Ibu gak paham apa-apa karena Ibu masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang nenek Ibu ceritain. Terus nenek Ibu bilang, kalau di sana tuh nggak ada yang namanya listrik, nggak ada yang namanya lampu, cahaya. Jadi ya mereka hidup apa adanya gitu loh. Nah, yang Ibu mau tuh kalian bisa memposisikan diri. Gimana sih coba posisiin diri kalian yang sekarang ini udah serba ada, throwback, flashback ke yang zaman dahulu. Yang nggak ada listrik segala macam, pasti kalian tuh nggak akan sanggup sama posisi para pemuda zaman dahulu di era yang seperti itu. Sekarang yang Ibu mau adalah generasi Z sekarang itu bisa memanfaatkan yang ada. Misal buat quotes-quotes yang berfaedah untuk para pemuda, untuk menyemangati pemuda-pemuda di era sekarang, atau buat poster, pokoknya gunainlah
teknologi yang udah ada gitu loh. Sekarang tuh semua tuh bisa dipermudah dengan teknologi yang ada di era digital ini. Nah, sekarang Ibu tanya ke Mita lagi, gimana Mit? Kamu udah bisa paham belum apa yang Ibu bicarain ini? Ya Bu, saya ngerti sekarang. Permasalahannya bukan pada teknologi, melainkan dari cara kita menggunakannya. Jadi zaman sekarang itu kita bisa menerapkan semangat Sumpah Pemuda bahkan di era teknologi penuh digital sekarang. Ibu maksud apa, Mita? Wow, Dulu aja mereka bisa loh bersatu dengan keterbatasan yang ada. Sekarang kita punya banyak teknologi di era digital sekarang. Kenapa malah kita nggak bisa bersatu? Nah, tumben benar Mita. Kita sebagai anak muda kita harus menggunakan media sosial sebagai alat yang positif dan menyatukan orang. Son bisa begitu, Alfa. Sekarang orang lebih suka nonton film daripada buat hal-hal yang dapat membangun tong. Ya loh Darlin, kita bisa mulai dari diri sendiri. Contohnya kayak kita tuh buat gerakan, buat menyebarluaskan semangat Sumpah Pemuda. Percaya deh, percaya Alfa ya? Iya. Nah, kalau dulu mereka bisa bersatu dengan teknologi terbatas, kita bisa lebih lagi dong. Darlin, coba kamu renungin lagi deh. Yang Mita bilang itu benar. Mita sekarang udah mulai sadar. Persatuan itu nggak cuma datang sebagai yang muncul aja gitu, tapi butuh kita dari usaha dari kita yang kita mau sama-sama mencapai sebuah perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Nah, dan kita juga bisa mulai dari sini. Kita bisa buat kampanye online seperti menyebarkan berita positif lah, intinya seperti itu. Kita juga bisa menangkal hoaks dan menyuarakan toleransi. Nah, dengan cara itu kita bisa membuat semangat Sumpah Pemuda menjadi lebih kuat di zaman kita. Gimana sih Pak caranya? Aduh, gini ya, ku kasih tahu caranya. Halo guys, balik lagi kan dengan gue orang yang emang so asik ya kan. Biasa. Guys, tahu nggak hari ini ada apa guys? That's right, Hari Sumpah Pemuda ya guys kan. Nih, gue nih tuh ngajak kalian. Itu main nih ngajak nih, itu main. Biasalah. Gue ngajak kalian di media sosial ini kita menjaga persatuan ya kan. Menjaga semangat persatuan untuk supaya tidak terpecah belah. Seperti itulah. Benar toh? Benar, satu lagi, mari tong masing-masing ambil bagian di kita mendengar. Supaya apa? Supaya kita mendengar jadi bersatu. Dan Cuk, benar-benar kita buat generasi sekarang ini jadi lebih gede lagi, karena kita lagi generasi muda yang bisa merubah perubahan. right. Nah, lihatlah hasil kerja keras kalian semua. Ibu bangga sama kalian. Kalian udah membuktikan bahwa semangat Sumpah Pemuda di tahun 1928 itu masih belum mati. Hanya bedanya adalah berubah bentuknya saja. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.